Oke. Kita akan belajar bersama tentang antropologi kesehatan, ya. Ya, di sini kita akan belajar tentang antropologi. Ini meliputi peran perawat dalam antropologi kesehatan, terus peran perawat menghadapi keunikan pasien dan keluarga, kemudian strategi perawat dalam antropologi kesehatan, kemudian strategi perawat dalam menghadapi keunikan pasien dan keluarga. Oh ya, mohon maaf ya, tadi belum saya buka. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama untuk psikososial dan budaya ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, kita masuk, kenapa kok judulnya cuma antropologi ya, padahal kan di RPS judulnya panjang gitu ya. Ya, sebenarnya antropologi itu sudah meliputi judul yang sudah panjang itu di RPS gitu ya. Jadi antropologi kesehatan ini adalah suatu studi tentang pengaruh unsur-unsur budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Gitu. Makanya antropologi kesehatan. Kalau antropologi saja berarti ya memang unsur budaya saja ya, pengaruh unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat gitu. Karena kesehatan ya memang terkait dengan penyakit dan kesehatan. Ya. Jadi antropologi ini memang hanya mempelajari manusia dari aspek fisik, sosial, dan budaya. Gitu ya, menurut Kuncoro Ningrat tahun 84. Ya. Kemudian untuk antropologi kesehatan ini lebih fokus lagi, lebih sempit dibanding antropologi saja. Ini dia mengkaji masalah kesehatan dan penyakit dilihat dari kutub biologis dan sosial budaya. Nah, kalau kutub biologi itu apa sih? Jadi yang dipelajari dalam antropologi, yang kutub biologi itu ya pertumbuhan dan perkembangan manusia, peranan penyakit dalam evolusi manusia, kemudian paleopatologi atau studi tentang penyakit-penyakit purba, ya. Kemudian gimana sih dengan kutub sosial budaya? Ya karena kan tadi ya antropologi, kutub biologi dan sosial budaya. Untuk yang sisi sosial budaya ini yang meliputi sistem medis tradisional. Ya, kalau kita membicarakan masalah budaya, tentu saja kita akan flashback kembali ya bahwa ini loh budaya budaya rata-rata itu adalah bersifat turun temurun ya. Makanya bersifat tradisional, dikatakan tradisional karena memang dulu gitu ya. Kemudian kutub sosial budaya juga meliputi masalah petugas kesehatan dan persiapan profesional mereka, kemudian tingkah laku saat sakit, kemudian hubungan antara dokter dan pasien. Ya, jadi kan budaya eh, budaya itu memang tadi ya dari yang dulu sampai yang sekarang gitu ya. Sekarang yang berjalan pun kita sedang menjalani suatu budaya. Contoh yang kecil misalnya, budaya misalnya ini ya hubungan antara dokter dan pasien. Misalnya di Indonesia ya budayanya ya masih mungkin masyarakat masih sangat menghormati seorang dokter gitu. Kemudian budaya di luar negeri mungkin pasien menganggap bahwa dokter itu ya mitra dalam memelihara kesehatan gitu. Tidak, mereka derajatnya lebih tinggi. Kemudian penghormatannya itu mungkin sudah seperti teman gitu. Mungkin agak berbeda dengan orang Indonesia yang anggah ungguhnya masih memakai gitu ya, memakai anggah ungguh Jawa. Jadi menghormati orang yang memang berjasa dalam kehidupan kita gitu ya. Kemudian kutub sosial budaya lagi juga dinamika memperkenalkan medis barat dengan medis tradisional ya. Jadi eh, jadi di sini yang dimaksud
tradisional sebenarnya arahnya itu lebih ke arah pengobatan Cina ya. Kalau misalnya selain itu, selain tradisional Cina juga, kalau yang secara garis besar ya, itu memang sekarang kalau dibilang medis barat dan tradisional itu lebih banyak ke barat dan timur. Hmm. Tapi selain itu di Indonesia juga sebenarnya memiliki medis tradisional yang bersifat turun-temurun, seperti halnya jamu ya, yang sekarang dikembangkan. Kalau dulu mungkin tidak mengenal apa itu herbal gitu ya. Kalau sekarang kan istilahnya mungkin lebih keren lagi ya, herbal gitu ya. Kalau dulu kan jamu, gitu. Sebenarnya itu kan sama gitu. Jadi medis tradisional juga diperkenalkan ya. Kemudian peran perawat dalam antropologi kesehatan. Jadi antropologi ini kan terkait budaya. Kemudian di keperawatan ini ada yang namanya transcultural nursing, gitu ya. Jadi ketidaktahuan tentang budaya yang ada ini akan mengakibatkan perilaku mengacuhkan, tidak menerima, tidak memahami budaya klien dalam mengekspresikan perasaannya. Ya, jadi di sini memang perawat itu diharapkan juga mengenal budaya-budaya pasien. Jadi kayak misalnya gini, misalnya ibu yang bersalin, kalau yang sering terjadi ya, misalnya ibu bersalin, terus kemajuan persalinannya itu lama, kontraksinya nggak efektif, gitu ya. Terus kadang keluarga dari pasien itu ada ide, misalnya gini, eh, minta air yang didoain oleh misalnya tokoh agama atau siapa gitu ya. Kemudian keluarga si pasien ini, keluarga ibu yang melahirkan ini percaya bahwa si air ini, keluarga itu percaya bahwa air ini akan menolong proses persalinan karena sudah didoain gitu ya. Akan mempercepat proses persalinan atau memperlancar proses persalinan. Nah, kalau misalnya perawat tidak mau tahu atau perawat itu tidak memahami bahwa itu memang budaya yang berlaku di masyarakat tertentu, mungkin perawat tidak menghargai, ya, kurang menghargai kalau perawat tidak tahu, gitu ya. Jadi merasa ngapain itu air putih, gitu ya, nggak ada pengaruhnya, paling hanya menghilangkan haus dan sebagainya, tuh ya. Tapi kalau misalnya perawat sudah tahu, oh itu nggak masalah gitu ya. Karena air putih itu walaupun mungkin dalam medis dikatakan itu ya sebenarnya tidak berpengaruh langsung gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya ada sisi lain. Secara psikologis ini akan menenangkan pasien, akan menenangkan keluarga gitu ya. Dan selama itu tidak mengganggu kesehatan atau tidak bertentangan dengan kesehatan yang dijalani di rumah sakit tersebut, harusnya diperbolehkan si ibu meminum air yang sudah didoain oleh apa mungkin oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama gitu ya. Nah kalau nggak tahu kan jadinya mengacuhkan gitu atau mungkin tidak menerima gitu. Misalnya keluarga memberikan air hanya nggak usah nggak ada pengaruhnya. Nah ini akan menyebabkan suatu konflik kalau perawat tidak mau memahami atau perawat tidak paham dengan transkulturalisme, gitu ya. Kemudian peran perawat ini they learn why to discover and provide safe and meaningful care to people of diverse culture. Jadi memang kita ya peran perawat ya memang eh, melakukan perawatan ya kita harus menghargai bahwa memang banyak loh kepercayaan atau budaya yang masih dianut oleh suatu masyarakat gitu. Seperti halnya misalnya ibu bersalin harus mandi misalnya satu bak. Oh, ya selama baknya katanya kalau di satu bak mandi gitu ya. Kalau bak mandinya hanya 1 kali 1 meter ya nggak masalah gitu. Tapi kalau beda kalau misalnya oh satu bak mandinya tuh full banget. Kalau zaman sekarang kan satu bak mandi hanya 1 kali 1 meter itu sudah cukup gitu ya. Itu nggak masalah gitu ya.
itu kan memang untuk membersihkan. Jadi ibu bersalin juga memang sebaiknya membersihkan diri gitu. Itu ya contoh kita menghargai beberapa budaya ya. Kemudian perawat mempelajari budaya dalam melakukan asuhan keperawatan. Ini adalah kunci untuk memasuki dunia orang lain ya. Belajar dan menggunakan pengetahuan untuk bisa mendalami budaya klien dan kebutuhan klien ya. Jadi kita juga harus, kalaupun misalnya kita akan bekerja di suatu tempat, misalnya suatu tempat pelayanan kesehatan, kemudian itu adalah tempat yang baru buat kita sebagai perawat, maka kita harus melihat dulu budaya ini nih bertentangan nggak sih gitu. Kalaupun misalnya bertentangan, sebaiknya tidak langsung frontal bahwa oh ini nggak boleh, di kesehatan ini nggak boleh gitu. Tapi kita harus menghargai dulu. Mungkin kita harus tahu dulu latar belakangnya, mengapa kok seperti ini dan sebagainya. Karena kan kadang kita tidak tahu kalau misalnya ada budaya dalam suatu tempat, ternyata memang mungkin secara medis tidak secara fisik tidak kelihatan gitu ya, tapi bisa berpengaruh terhadap psikologis pasien. Ya, kemudian kalau perawatnya mau belajar tentang budaya dari pasien, maka ini dapat mencapai kepuasan bagi perawat dan klien atau pasien. Nah, tujuan utama transcultural nursing ini memfokuskan pada promosi dan mempertahankan kebutuhan perawatan manusia yang sesuai dengan budayanya. Jadi kita tetap menghargai budaya yang ada, budaya atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke transcultural nursing, kultur atau budaya. Ini adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari dan dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya ada orang patah tulang gitu ya, ternyata ada yang bukan ke rumah sakit, tapi mungkin ke sangkal putung gitu ya. Itu kan sebenarnya memang satu budaya gitu ya. Kalau misalnya hanya retak gitu ya, misalnya tulangnya nggak patah gitu. Kalau di sangkal putung kan seperti kayak di gips gitu aja ya, itu sebenarnya ya nggak masalah juga gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai fraktur, apalagi fraktur komplit gitu ya. Kemudian misalnya ada bagian tulang yang menusuk bagian daging ya tentu saja sudah tidak memadai lagi kalau dia harus disangkal putung. Itu kita juga harus memberikan informasi sebaik-baiknya. Tapi ya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian kita masuk ke nilai budaya. Ini adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau sesuatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan. Jadi ini nilai budaya itu ya, kita memiliki nilai-nilai budaya yang dipertahankan misalnya nilai dari misalnya kerja bakti, misalnya di suatu lingkungan masyarakat ada budaya kerja bakti misalnya, ada budaya bersih desa misalnya. Nah itu kan sebenarnya ada nilai-nilai yang dipertahankan gitu ya. Mungkin ya nilai untuk mengenang mengenang para leluhur lah, atau mungkin ada nilai kebersamaan di situ gitu ya, kebersamaan dalam masyarakat.
kemudian ada nilai gotong royongnya di situ gitu ya. Jadi ya memang itu adalah nilai ya. Kemudian perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan ini merupakan bentuk yang optimal dari pemberian asuhan keperawatan mengacu pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan ya yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan budaya yang menghargai nilai budaya individu, kepercayaan, dan tindakan termasuk kepekaan terhadap lingkungan dari individu yang datang dari individu yang mungkin kembali lagi gitu ya. Jadi memang dengan adanya perbedaan budaya, perawat juga akan menyesuaikan diri ya harusnya sesuai dengan budaya masyarakat yang dianut gitu. Sehingga budaya masyarakat juga akan menerima perawatan kita itu juga dengan nyaman gitu. Selama budaya itu memang tidak bertentangan dengan kesehatan gitu. Kalaupun misalnya bertentangan dengan kesehatan, misalnya gini, ibu postpartum tidak boleh yang bertentangan dengan kesehatan ya. Contohnya, ibu postpartum tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ayam, tidak boleh makan makanan yang sehat. Intinya hanya boleh makan tempe tahu yang dibakar. Misalnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya kan suatu budaya yang memang kurang sesuai. Padahal ibu postpartum, ibu menyusui, itu sedang membutuhkan nutrisi yang cukup banyak karena untuk persiapan memberikan ASI kepada bayinya. Nah, ini bisa dikomunikasikan dengan baik-baik ya kepada masyarakat agar mungkin bisa dimodifikasi dan sebagainya gitu. Karena misalnya si masyarakat itu misalnya biasanya orang tua pasien ya yang sudah sepuh-sepuh itu misalnya nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan telur, nanti asinya amis katanya. Itu ya. Mungkin bisa dijelaskan bahwa beda saluran antara ke nutrisi makanan ke lambung sama dengan ke ASI, beda gitu ya. Kemudian dan ini dibutuhkan ke bayi yang baru lahir. Ya, itu bisa dikomunikasikan ya. Kemudian etnosentris adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain. Ya, ini etnosentris. Ya, sebenarnya boleh-boleh saja merasa bahwa budaya kita itu lebih baik gitu ya. Ya, sebagai contoh misalnya orang Indonesia budaya kita itu sopan santunnya lebih baik daripada budaya Barat yang kurang memahami sopan santun gitu. Boleh kita memiliki persepsi budaya kita jauh lebih baik loh, gitu. Boleh. Tapi yang penting tidak menjelekkan budaya orang lain, gitu ya. Kemudian etnis. Ini berkaitan dengan manusia dari ras tertentu atau kelompok budaya yang digolongkan menurut ciri-ciri dan kebiasaan yang lazim. Ya, etnis kan ada etnis A, etnis B gitu ya. Kemudian ras adalah perbedaan macam-macam manusia didasarkan pada mendiskreditkan asal muasal manusia. Itu jadi mungkin ya yang dulu yang menyebabkan konflik misalnya, oh ras dari mungkin ras dari Jawa, ras dari mana gitu ya, ras dari mungkin ras China dan sebagainya ya. Mungkin kalau terlalu dibesar-besarkan ya bisa menyebabkan suatu konflik ya karena mendiskreditkan ya. Kemudian etnografi adalah ilmu yang mempelajari budaya. Pendekatan metodologi pada penelitian etnografi, jadi ada penelitian kualitatif namanya penelitian etnografi. Ini lebih ke budaya yang dipelajari ya. Memungkinkan perawat untuk mengembangkan kesadaran yang tinggi pada perbedaan budaya setiap individu. Ini menjelaskan dasar observasi untuk mempelajari lingkungan dan orang-orang dan saling memberikan timbal balik di antara keduanya. Jadi dalam penelitian etnografi ini
si peneliti ini akan mengkaji misalnya budaya-budaya tertentu yang berpengaruh terhadap suatu kesehatan. Misalnya seperti itu ya. Misalnya budaya, misalnya ada budaya, kenapa kok di daerah situ misalnya, ada di suatu daerah di Indonesia, kenapa kok stuntingnya paling tinggi ya di Indonesia gitu. Nah, ternyata berdasarkan kajian dari penelitian etnografi diketahui bahwa budaya dalam masyarakat di situ adalah misalnya makanan yang enak itu hanya diperuntukkan oleh bapak, untuk bapak atau untuk seorang ayah gitu ya. Sedangkan istri dan anaknya ini adalah makan makanan yang kurang enak atau harus di bawah standarnya untuk makanan bapaknya. Jadi eh, sehingga anaknya tidak tercukupi gizinya, tapi gizi yang makanan yang enak-enak itu diperuntukkan untuk ayahnya. Tapi anaknya malahan tidak gitu. Nah, ternyata ada budaya-budaya tertentu seperti itu sebagai penghormatan eh, kepada seorang suami atau kepada seorang ayah gitu ya. Nah, ini juga ternyata bertentangan dengan kesehatan. Itu bisa digeser pelan-pelan pemahaman seperti itu eh, untuk kesehatan anak ya, agar tidak terjadi stunting lagi. Ya, kemudian sorry sorry. Kemudian care, ini adalah fenomena yang berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan, perilaku pada individu, keluarga, kelompok dengan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan baik aktual maupun potensial untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupan manusia. Jadi kalau sering sering ya kayaknya kita bilang, oh dia care banget kok gitu ya. Teman ini care kok sama si ini gitu ya. Ya perhatian, bimbingan, bantuan gitu tuh care ya. Kemudian caring adalah tindakan langsung yang diarahkan untuk membimbing, mendukung, dan mengarahkan individu, keluarga, atau kelompok pada keadaan yang nyata atau antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Kalau cultural care ini berkenaan dengan kemampuan kognitif untuk mengetahui nilai, kepercayaan, dan pola ekspresi yang digunakan untuk membimbing, mendukung, atau memberi kesempatan individu, keluarga, atau kelompok untuk mempertahankan kesehatan, sehat, ya, berkembang dan bertahan hidup, kemudian hidup dalam keterbatasan dan mencapai kematian dengan damai. Kalau cultural imposition ini berkenaan dengan kecenderungan tenaga kesehatan ya untuk memaksakan kepercayaan praktik dan nilai di atas budaya orang lain karena percaya bahwa ide yang dimiliki oleh perawat lebih tinggi daripada kaum lain. Nah, ini ya tidak boleh. Jadi perawat tidak boleh merasa bahwa budaya saya itu jauh lebih baik loh dari budayamu gitu ya, dari ke pasien gitu ya. Nah, budaya saya lebih mengutamakan loh kesehatan anak gitu. Orang tua kan sudah dewasa misalnya, bisa mencukupi kehidupan apa untuk pemenuhan gizinya justru tidak harus terlalu banyak gitu. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu intinya ya perawat harus menghargai ya, tidak boleh merasa budayanya jauh lebih baik daripada pasien. Kemudian perspektif budaya menurut Leininger ya. Ini cultural care, ini nilai-nilai, kepercayaan, norma, pandangan hidup yang mempelajari dan turunkan serta diasumsikan yang dapat membantu mempertahankan kesejahteraan dan kesehatan serta meningkatkan kondisi dan cara hidup. Ya. Kemudian with view ini adalah cara pandang individu atau kelompok dalam memandang kehidupannya sehingga menimbulkan keyakinan dan nilai. Kalau culture and social structure dimension ini pengaruh dari faktor-faktor budaya tertentu atau subbudaya yang mencakup religius, keluarga, politik, legal, ekonomi, pendidikan, ya, teknologi dan nilai budaya ini yang saling berhubungan
dan berfungsi untuk mempengaruhi perilaku dalam konteks lingkungan yang berbeda. Kemudian kalau generic care system ini budaya tradisional yang diwariskan ya untuk membantu, mendukung, memperoleh kondisi kesehatan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup untuk menghadapi kecacatan dan kematian. Jadi kita kan sering juga ya ada budaya tradisional yang diwariskan. Kalau di Indonesia mungkin jamu gitu ya, yang masih dilestarikan sampai sekarang mungkin walaupun namanya jadi herbal gitu ya. Kalau dulu kan namanya jamu gitu. Kemudian pijat. Kalau sekarang mungkin mengenal massage gitu ya. Gitu-gitu ya. Terus profesional system ini adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang memiliki pengetahuan dari proses pembelajaran di institusi pendidikan formal ya serta melakukan pelayanan kesehatan secara profesional. Ini adalah professional system. Kemudian culture care preservation ini upaya untuk mempertahankan dan memfasilitasi tindakan profesional untuk mengambil keputusan dalam memelihara dan menjaga nilai-nilai pada individu atau kelompok sehingga dapat mempertahankan kesejahteraan, sembuh dan sakit, serta mampu menghadapi kecacatan dan kematian. Kemudian kalau culture care accommodation, ini teknik negosiasi. Kemudian cultural care repatering ya, ini menyusun kembali dalam memfasilitasi tindakan dan mengambil keputusan profesional yang dapat membawa perubahan cara hidup seorang. Sedangkan kalau nursing care ya, atau culture congruent ya, ini suatu kesadaran untuk menyesuaikan nilai-nilai budaya, ya makanya nursing care ya harus sesuai dengan nilai budaya atau keyakinannya dan cara hidup individu atau golongan atau institusi dalam upaya memberikan asuhan keperawatan yang bermanfaat. Nah, jadi tadi ya apa definisi dari yang sudah saya sampaikan tadi ini membentuk suatu model namanya sunrise model. Jadi dari world view-nya ya, kemudian dipengaruhi oleh teknologi, faktor teknologi, kemudian religius, kemudian filosofi ya, faktor filosofi, sosial, kultural, politik, legal, ekonomi, edukasi gitu ya. Kemudian setelah itu untuk yang kinship dan sosial ini juga mempengaruhi bahasa dan lingkungan ya, dipengaruhi oleh bahasa dan konteks dalam lingkungan ya. Kemudian ini akan mempengaruhi bentuk perawatan ya, bentuk perawatan, kemudian akan mempengaruhi kesehatan, ini baik di individu, keluarga maupun kelompok ya, dan institusi. Kemudian ini juga akan dipengaruhi oleh perawatan, sistem profesional, dan sistem benefit ya. Kemudian ini semua akan mempengaruhi nursing care decision dan action-nya. Kemudian ini juga akan berpengaruh kepada cultural care preservation atau maintenance-nya. Kemudian berpengaruh pada cultural care accommodation. Kemudian restructuring juga. Nah, ini semua akan berpengaruh terhadap kultur congruent nursing care atau ya perawatan tadi ya tindakan perawatan gitu. Jadi memang ternyata ya kita melakukan tindakan perawatan kepada pasien ini memang sebenarnya di atas ini pengaruhnya banyak sekali ya dari masalah teknologi ya. Kita misalnya melakukan perawatan juga kan dipengaruhi oleh teknologi. Misalnya
Dulu kompres itu harus pakai kain. Kalau sekarang mungkin sudah ada model baru kompres pet ya. Kemudian secara agama kita juga harus menghargai, itu juga beda-beda ya. Kemudian secara sosial, kemudian budaya apalagi ya, budaya juga berbeda-beda masing-masing pasien. Kemudian cara politik, ekonomi ya, maupun secara pendidikan ya. Karena pendidikan nanti juga akan mempengaruhi pengetahuan. Jadi ternyata pengaruhnya besar sekali. Jadi apa yang kita lakukan dalam tindakan perawatan sebenarnya dipengaruhi banyak hal. Gitu ya. Kemudian strategi dalam transcultural nursing, ini strategi yang digunakan dalam asuhan keperawatan adalah perlindungan atau mempertahankan budaya, mengakomodasi atau negosiasi budaya, dan mengubah atau mengganti budaya klien. Ini kalau mengubah itu kalau memang harus dirubah gitu ya. Tapi kalau memang selama bisa dimodifikasi atau tidak usah dirubah, ya nggak usah dirubah. Yang pertama, untuk mempertahankan budaya tadi ya. Jadi mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Misalnya, budaya menggunakan obat-obat tradisional berupa herbal. Ya, cuma memang mungkin perlu kita anjurkan, misalnya Bu, herbal itu tetap boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Ya, karena herbal juga obat-obatan yang dia ada farmakodinamik, ada farmakokinetiknya, ya, ada aksinya ke tubuh gitu, sehingga diharapkan tidak bertentangan dengan obat-obat medis yang sudah gitu ya. Atau mungkin ternyata herbal itu justru akan sebagai antagonis dari obat-obatan yang sudah diberikan. Sebagai contoh, kalau dulu ya, oh ya nanti dulu ya, yang contoh yang ini. Kemudian negosiasi budaya, ini intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan. Perawat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan. Misalnya klien sedang hamil mempunyai pantang makan yang berbau amis, maka ikan dapat diganti dengan sumber protein hewani yang gitu ya. Itu negosiasi. Kemudian restrukturisasi budaya. Ini klien restrukturisasi budaya klien ini dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan status kesehatan ya. Perawat berupaya merestrukturisasi gaya hidup klien yang biasanya merokok, misalnya menjadi tidak merokok. Pola rencana hidup yang dipilih biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Kemudian ada lagi contoh ya. Misalnya ibu yang mau bersalin menggunakan minum rumput Fatimah, misalnya ya, rendaman rumput Fatimah. Itu sebenarnya sangat membahayakan. Itu sebaiknya juga dianjurkan untuk tidak meminum rumput Fatimah. Karena rumput Fatimah itu mengandung oksitosin, dosisnya jauh lebih tinggi daripada oksitosin yang diberikan oleh medis. Karena sering kejadian ibu bersalin yang sebelum ke rumah sakit, dia sudah meminum rendaman Fatimah yang akhirnya menyebabkan persalinan dan perdahan yang luar biasa, ya, yang bahkan seringkali juga menyebabkan kematian, gitu ya, bayi maupun ibu. Kemudian strategi perawat dalam menghadapi keunikan pasien dan keluarga, ini sesuai dengan latar budaya klien, latar belakang budaya klien ya. Yang pertama, cultural care preservation ini atau maintenance atau mempertahankan budaya, ini ya mengidentifikasi perbedaan konsep antara klien dengan perawat, kemudian bersikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Kemudian mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan
masyarakat. Ya. Kemudian untuk yang cultural fair accommodation atau negosiasi ya, ini gunakan bahasa yang mudah dipahami ya. Jadi di nego misalnya, boleh kok misalnya, nggak boleh tuh misalnya, nggak boleh makan ayam misalnya. Nah kita negosiasi karena alergi ayam gitu. Oke, mungkin alergi ayam potong, mungkin bisa dicoba dengan ayam Jawa misalnya. Atau misalnya nggak mau protein dari hewani, oke, mungkin bisa diganti protein dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Ini penting karena biasanya budaya itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dalam keluarga. Kemudian apabila konflik tidak terselesaikan, lakukan negosiasi di mana kesepakatan berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien dan standar etik, gitu ya. Jadi tetap harus memperhatikan standar etik. Kalau yang rekonstruksi, eh, rekonstruksi budaya, ini caranya beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Kemudian tentukan tingkat perbedaan pasien, melihat dirinya dari budaya kelompok, gunakan pihak ketiga bila perlu ya. Kemudian terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Gitu ya. Kemudian berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Sebagai contoh ya, kenapa kok kita perlu menentukan terminologi gejala pasien ya yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Sebagai contoh, kalau dulu mungkin anak kejang itu dibilangnya ada guna-guna, gitu ya. Padahal sebenarnya kejang itu kan biasanya kalau kejang demam itu ya kejang akibat anaknya demam ya. Sehingga itu bisa dikomunikasikan bahwa anak ini itu demam. Kalau demam tinggi itu berisiko dia mengalami kejang. Selama kita bisa mempertahankan agar tidak mengalami demam tinggi, maka kejang tidak akan terjadi, gitu ya. Jadi terminologi kejangnya itu karena apa, demamnya gimana, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ya, orang dengan luka bakar dikasih daun-daun gitu ya. Ya mungkin rasanya adem, tapi selama kalau seperti ini kan tidak mengganggu kesehatan. Cuma ya harus diperhatikan risiko infeksi apa enggak gitu ya. Kemudian orang yang kakinya patah, disangkal putung ini perlu dikomunikasikan. Kemudian perawat dan klien ini harus mencoba untuk memahami budaya masing-masing melalui proses akulturasi, yaitu proses mengidentifikasi persamaan dan perbedaan budaya yang akhirnya akan memperkaya budaya-budaya mereka. Dan kita masuk ke contoh isi pendekatan budaya. Ini sebagai contoh. Penggunaan terapi herbal ini untuk terapi alternatif. Nah, ini sebenarnya bukan alternatif, karena kalau alternatif itu berarti mengganti. Nah, harusnya adalah komplementer. Komplementer itu adalah artinya sebagai terapi pelengkap. Nah, kemudian jenis metode dalam terapi komplementer lainnya, ini yang bisa dilakukan ya dalam budaya di Indonesia ya, itu ada terapi akupunktur sebagai komplementer ya, bukan alternatif. Akupunktur, chiropraktik, pijat refleksi, yoga, homeopati, terapi polaritas atau reiki, kemudian teknik relaksasi. Ini termasuk hipnoterapi, meditasi, visualisasi, tanaman obat herbal, dan sebagainya. Kemudian obat-obat yang digunakan ini bersifat natural atau mengambil bahan 15 dari alam seperti jamu-jamuan, rempah yang sudah dikenal ya, bisa jahe, kunyit, temulawak, maupun sebagainya. Kemudian perawatan paliatif dengan pendekatan budaya ini biasanya memberikan pelayanan perawatan secara holistik
Nah, nilai ajaran Jawa ini temen rimo sabar lan rilo atau trisna. Ini mudah dihayati dan diterapkan sehingga dapat dijadikan psikoterapi bagi masyarakat Jawa. Jadi misalnya orang yang sakit kronis ya sudah sangat menahun, sehingga dia dengan perawatan holistik itu cocok karena kan bisa didekati dengan secara biologis, psikologis, kemudian spiritual gitu ya. Itu akan bersifat holistik. Jadi tetap berusaha untuk menyembuhkan pasien, tapi tetap harus bersyukur, tetap menerima apa yang terjadi pada dirinya. Nah, ini adalah contoh dari transkultural nursing video. Nanti bisa saudara lihat ya, lihat sendiri diklik atau di copy paste untuk yang link ini. Ini referensinya. Nah, itu ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Jamnya ngantuk ya, jam tidur siang. Monggo, ada pertanyaan apa enggak? Resensinya sudah jadi, sudah bisa diisi, ada. Izin masuk, Nurse. Di saya belum ada, Nurse. Iya. Oh, belum ya? Ya mungkin nanti kalau sudah selesai jamnya, belum ada, infokan ya. Karena di saya sudah ada. Ya. Baik, Nurse. Mm-mm. Ada pertanyaan? Ya, ternyata singkat ya perkuliahan pada siang hari ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri ya. Untuk perkuliahan siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang, selamat beristirahat, dan berakhir pekan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.